Halo, selamat datang kembali channel kami Smartly Bull and Bear, channel yang khusus membahas isu-isu atau kejadian-kejadian yang sangat viral. Nah, bersama saya seperti biasa Pak Erwan. Sehat Pak Erwan? Ya, alhamdulillah Pak Rocky. Ya. Nah, tadi malam kita lihat ya Pak, debat calon wakil presiden yang keempat nih. Keempat yang terakhir buat wakil. Yang terakhir ya untuk wakilnya, wakil presiden ya. Oke, nah kita akan bahas itu Pak kali ini ya. Nah, pertama Pak Gibran ini bertanya ke Pak Muhaimin ya tentang LFP ini, lithium ferrosfat ya. Nah, ditanya tuh apa tanggapannya tentang lithium ferrosfat. Cuman yang dijawab oleh Pak Muhaimin ini dia ngebahas soal nikel nih Pak. Tapi gimana tuh Pak? Mestinya setahu saya lithium ferrosfat itu bukan nikel ya? Ya. Ya, bukan nikel ya. Dia jawab juga sangat nikel gitu. Seharusnya sih lithium fosforat itu memang kendaraan untuk listrik ya, tapi memang bukan nikel sebetulnya lithium fosforat itu ya. Oke, mayoritas mungkin kendaraan listrik di Cina ya, itu menggunakan baterai LFP. Ya, LFP, betul. Itu laporan dari Forbes ya. Di sini informasi bahwa kepadatan energi baterai LFP itu lebih rendah dibanding dengan baterai dengan nikel. Ya kan? Tapi dilaporkan lebih awet dari biaya produksinya lebih rendah menurut Forbes ya. Jadi memang paslon nomor 2 berharap nikel menjadi salah satu sumber ya, bukan seperti Cina ya. Maka ada statement dari paslon nomor 2 menuju ke nomor 1 bahwa jangan sampai seperti Cina ya. Nah, itu. Seperti Cina gitu. Karena nikel kita di Indonesia sudah mulai cadangan nikel kita itu. Bahkan itu yang mau dinaikin oleh paslon nomor 2 ya. Betul. Setahu saya juga tadinya tuh baterai kendaraan listrik itu memang nikel Pak. Cuman sekarang beralih ke ini lithium ferrosfat ini gitu ya. Oke, jadi mungkin jawabannya agak sedikit nyambung ya. Nggak nyambung ya. Dijawab paslon nomor 1 ya. Oke, itu satu catatan ya. Kemudian nomor 1 nih, dia juga bertanya lagi nih tentang bioregional. Ya. Nah, ini potensi bioregional kita tuh katanya wilayah kita ini terbagi bukan sekedar karena politik dan administrasi, tapi ekosistem lingkungan yang ada. Nah, gimana tuh Pak kalau bioregional ini? Oke, bioregional itu merujuk ya istilah dari ekoregion ya. Ekoregion. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, didefinisikan sebagai berikut ya. Bappenas itu memetakan 7 bioregional di Indonesia Pak ya. Country-nya yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku serta Papua ya sebagai regional ya. Nah, Badan Internasional WRI, IUCN dan UNITEP mendorong pendekatan ini untuk menjaga keanekaragaman hayati dengan aspek desentralisasi, adaptif dan integrasi sosial ekonomi serta perubahan tata kelola pemerintah lokal. Nah, itu informasi yang bioregional itu ya. Yes, benar. Ya memang kemarin ini ngebahas itu Pak ya. Keadaan alam, kemudian juga dari sisi pertanahan kemarin itu dibahasnya soal itu ya. Nah, kemudian juga paslon 2 ini bertanya ke paslon 3 ya. Ya, paslon 3 mengenai greenflation. Nah, ini sempat ribut nih. Sempat saya aneh juga nih bahasanya greenflation, sempat dibahas juga ya. Nah, di sini mulai paslon nomor 3 mulai ngambek nih. Iya, benar. Ya, saya lihat dari raut mukanya benar. Sedikit ini nih, ya kan? Ada sebel juga ya. Dan memang itulah paslon nomor 2 memang kekuatannya di situ ya. Dia memang lebih update ya mengenai istilah-istilah itu ya. Jauh beda sama nomor 3 dan nomor 1 ya. Terus gimana Pak mengenai greenflation? Kalau greenflation ini memang bahasa baru sih sepertinya ya. Kelihatannya kedengarannya sih seperti bahasa baru. Greenflation berarti sebenarnya ini kata-kata dari inflasi sebetulnya Pak ya. Teman memang yang bersangkutan dengan bio yang terbarukan itu gitu ya. Jadi greenflation. Jadi greenflation itu kenaikan harga-harga yang hijau-hijau tuh Pak, ya sehingga akhirnya
harganya naik dan ya itu akhirnya disebutlah greenflation gitu istilah itu memang baru sih Pak ya. Ya, saya juga baru dengar sih ya. Kemarin juga saya baru dengar oh ada greenflation ya. Tapi saya nyambung sih mestinya greenflation berarti ke lingkungan hidup yang inflasi dari lingkungan hidup gitu ya. Nah itu sih greenflation ya. Nah kebanyakan teknologi hijau itu disebut membutuhkan logam dan mineral gitu. Permintaan dan pasokan yang tidak seimbang. Nah itulah inflasi ya Pak. Oke. Kemudian juga ada lagi nomor 2 ini soal pajak karbon nih Pak. Pajak karbon ya. Pajak karbon ini semuanya berkomen ya. Masalah pajak karbon nih, kebijakan insentif dan disinsentifnya karbon, kemudian penundaan implementasi dari pajak karbon. Nah, kebetulan waktu itu kemarin itu Pak nomor 3 ini memang kan pengalaman di MK ya Pak. Betul. Pengalaman di MK. Jadi sepenglihatan saya nomor 3 ini memang menyampaikan apa yang dialami beliau pada saat ketua MK itu sih Pak. Ya. Oke, ini pajak karbon ini memang di Indonesia potensinya penerimaan pajak ya. Betul. Dari sektor energi itu sampai catatannya 23.651 triliun. Waduh. Ya, 23,651 triliun ya, bukan 25, 23.000 ya tahun 2025 ya. Tahun depan ya. Ya, menurut studi dari PKN STAN ya. Namun penerapannya itu mundur berkali-kali ya dari rencana ya. Dari tahun per April 2022 diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 itu tertunda ya. Dan pada akhirnya diterapkan dengan perhitungan hanya senilai Rp30 per kilogram. Ya, CO2e ya, karbon ini namanya kipianya CO2e ya. CO2e. Pajak karbon masih terlalu longgar untuk digunakan sebagai instrumen efektif menurunkan emisi karena memang emisinya cukup besar tinggi, ya, cukup tinggi ya gitu. Tapi dengan penggunaan karbon mestinya lebih rendah mungkin. Ya, lebih rendah karena memang ekspor kita juga bagus dari situ, mungkin pajak lebih dinaikin ya. Potensinya besar ya, cuman memang tidak terrealisasi ya. Kita juga belum tahu ya itu faktornya kenapa ya. Menurut beliau sih kan banyak sekali mafia-mafianya ya di sana itu. Untuk jadi ada beberapa yang katanya saya ingat saya juga ada. Nah ini yang berikutnya nih reforma agraria betul ya. Jadi menurut nomor 3 juga bahwa dulu ada namanya inkrak apa itu ya kemarin ini yang zamannya Soekarno. Betul. Begitu dipindah ke Orde Baru itu Orde Baru minta harus ada sertifikat. Ya, betul. Padahal sebelumnya double dia. Cukup dengan inkrak aja itu udah hak milik gitu ya. Nah itu juga kemarin dibahas ya Pak. Soal performa memang agraria. Dari agraria ini yang paslon nomor 1 dan 3 ini menyerang ya, pemerintah yang sekarang ya, karena paslon nomor 2 kan identik sama Pak Jokowi ya, jadi mereka jelas banget menyerang ya dari total ini mereka untuk agraria ini mungkin permasalahan banyak orang yang tanahnya hilang ya karena tadinya dari turun menurun ya, jadi hilang sama sekali gitu loh. Itu juga jadi problem, apalagi kasus yang di Batam ya. Nah itu juga jadi kerusuhan ya, karena selama ini mereka hidup ya dari situ ya, gitu. Karena memang ya memang kalau zaman saya waktu kecil dulu Pak Rocky tahun 70-an itu nenek kakek saya itu kan transmigrasi ya di daerah Riau itu memang kan hampir banyak hutan tuh. Mereka buka lahan-lahan baru itu otomatis kan harusnya kan milik dia ya. Nah gitu. Tapi tidak ada buktinya secara ada buktinya. Banyak. Ya? Saya juga ada beberapa kasus tanah orang tua saya itu nggak ada surat-suratnya memang, tapi cuman ditanam gitu loh ya, ubi terus ditinggal tiba-tiba tahun depan sudah ada rumah. Nah itu juga ya, jadi itu masalah ya. Jadi ya menurut mereka sih, saya rasa ketiga paslon ini setuju lah untuk menyelesaikan masalah itu sih ya. Karena kelamaan juga nanti kan ini akan jadi konflik seperti kemarin itu. Cuman summary-nya kalau saya lihat dari 1 sampai 4 itu pas kelimanya itu baru tanya jawab itu ya baru agak panas ya. Karena ada statement juga dari paslon nomor 3 soalnya receh ya. Saya juga baru tahu soal ada receh ya, itu loh ya. Jadi nggak tahu ini apa maksudnya ya. Jadi mungkin ngeles nggak bisa jawab. Gitu loh ya. Ngeles nggak bisa jawab. Tahu jadi ini. Sebutnya receh. Dan tidak dijawab sama dia. Nggak dijawab juga. Nggak jawab sama dia ya. Karena
Gibran sempat lihat-lihat begini ya, gitu sampai loh. nyari-nyari jawabannya, ternyata nggak ketemu. Kalau 1 sampai 4 nggak seru ya. Jadi memang pertanyaan dari panelis saya Panelis pikir mah, standar lah ya. itu mah ini lah, normatif sekali lah Ditimpa lagi jawabannya. sama paslon yang lain ya. Betul. Jadi agak sama semua Memang lah. yang ditunggu ini pas tanya jawab antar mereka itu ya, Betul, justru betul, yang betul, ditunggu-tunggu itu. betul. Cuman ya lumayan lah kemarin sempat Pak Gibrannya pun mungkin nomor 2 ini kan sempat minta maaf juga ya, Ya, karena mungkin secara emosi dia sempat naik, tapi ternyata dia melawan seorang profesor. ya, betul, betul, betul. Nah kemarin juga sempat terucap ya oleh paslon nomor 3 ini, bahwa katanya karena kan ada penduduk yang berada di tanah milik negara. Betul, Nah kalau ada penduduk di tanah milik negara, otomatis dia tidak punya KTP. betul. Nah ini artinya akan menghilangkan pilihan daya pilih mereka, Hak suara. hak suara mereka pasti akan berkurang. Betul. Nah ini pun kemarin sempat terungkap ya di situ, bahwa saya juga baru tahu bahwa ternyata ada di penduduk yang menempati area tanah milik negara, ya. gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh solusinya gimana nih Pak, karena kita udah tinggal berhitungan Betul. sebulanan lagi ini ya. Ya memang harus punya NIK ya, kalau nggak punya NIK Betul, agak karena susah nggak ya. punya. Tergantung nanti pembuatan NIK siapalah. Ya. Apa cepat atau lama ya. Nah itu. Nanti itu akan betul. kita. Oke, sebenarnya kalau dari kesimpulannya ya, kalau kesimpulannya sih, saya rasa mereka tidak membahas 5 isu penting yang disampaikan maksud pada saat tujuannya ini ya. Debat ini ya. Yang pertama mungkin subsidi energi itu ya. Ya nggak ada disinggung sama sekali. Tidak ada disinggung Betul. sama sekali subsidi energi. Yang kemudian yang kedua inflasi pangan itu pun tidak dibahas oleh mereka. Karena mungkin yang pertama tadi subsidi energi ini kan jadi bom waktu nih Pak. Ya. Betul. Ini kan subsidi negara ini kan cukup besar ya dari besar APBN ya. Betul. Jadi ini juga sebenarnya solusi lah. Ya. Makanya energi terbarukan ya, itu salah satu target mereka juga ya dari Pertamina ya, tapi so far sih masih belum ada. Nomor 2 kan udah bangga bahwa ada energi terbarukan yang dari kelapa sawit itu Pak ya. Yang dari minyak kelapa sawit bisa jadi bahan bakar ya. Semoga lah ya. Ya, itu kemudian jadi terus ya. Kemudian nomor 3, mereka juga tidak bahas kesejahteraan petani ini sama sekali ya, tidak ada bahasan itu. Kemudian keempat, harga beras. Nah, bahkan ini sempat disinggung oleh paslon nomor 3 ya. Pada saat janji kampanyenya katanya tanggal 17 Juni tahun berapa itu ya? Berarti yang pada saat Jokowi masih kampanye ya. Oke. Beliau Pak Jokowi waktu itu bilang tidak akan pernah impor katanya. Impor beras segala macam, ternyata sekarang impor beras juga. Karena memang sudah dijelasin ya sebelumnya memang, karena kita juga udah pernah bahas ya El Nino ya, memang kalau kita bahas masalah itu memang kita nggak pernah tahu ya, karena memang kondisinya COVID lagi ya, terus lagi perubahan iklim itu jadi mengganggu lah ya. Tapi kalau kenyataan ya, saya bicara kenyataan ya Pak Rocky ya, karena adik ipar saya kan di Subang tuh punya sawah ya, ada beberapa hektar lah ya. Sebelum masa El Nino ini ya sejahtera sih oke gitu loh ya. Setahun itu dia mungkin bisa saving atau bisa beli 1 mobil lah ya. Tapi setelah adanya El Nino ini memang agak panennya turunnya, harga gabah juga agak turun gitu. Jadi memang ya untungnya sedikit sih sebenarnya. Tapi so far saya lihat nggak semuanya petani yang rugi ya. Katanya kan memang sekarang kan di desa itu tanahnya berkurang ya. Terus yang kerja juga pada nggak mau gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya sih itu nggak benar semuanya. Jadi kalau saya sih lihat memang itu emang banyak kok sih, ya, banyak kok para petani-petani itu yang memang punya duit yang cukup oke lah ya. Gitu. Sebenarnya udah disanggah juga ya oleh paslon nomor 2 bahwa dia sebutkan bahwa memang kemarin El Nino. Sebab El Nino itu maka kita harus impor gitu ya. Nah ini juga perubahan iklim, mereka juga nggak terlalu bahas soal ini ya, perubahan iklim ini, karena antisipasi mestinya ya kalau perubahan iklim itu kayak kemarin El Nino kita kan nggak pernah tahu tuh Pak. Betul. Efeknya seperti itu. Ya oke. Segitu aja mungkin Pak ya, kita bahasnya singkat aja karena ya menurut saya sih cukup seru kemarin, tapi saya lebih seru yang presiden sih. Kalau urusan nyerang-menyerang. Yang berikutnya ada lagi nggak Pak? Ada terakhir itu presidennya. Itu presiden ya? Februari.
Februari ya. Februari. Berapa Sebelum 14 ya sebelum itu mungkin Terakhir, awal ya, awal. ya. Mungkin tanggal 4. Saya lupa ya. Oke, oke. Antara Nanti awal-awal kita bahas Februari lagi, lah. Pak. Oke, itu terakhir ya. Ya, Sama oke. mungkin hari penyoblosan besoknya ya. Nah, Kita itu lihat kita lihat review ya. Tanggal quick 15. count, Pak. Quick count-nya ya. Tanggal 15 Quick ya. count-nya itu kita nanti akan Ya, bahas itu lah. mungkin sudah ada sih hasilnya ya. Pasti udah terbayang sih. Kira-kira 1 putaran, 2 putaran, Pak? Pasti 2 lah. Pasti 2. Pasti 2. Kalau lihat Pasti seperti ini 2. pasti 2 lah ya. Cuma memang kalau terjadi 2, gosipnya sudah jelas ya. 1 sama 3 akan bergabung. Pasti. Ya, gitu kalau ya. nomor 2-nya Benar. maju. Tapi kalau nomor 2-nya nggak maju, kalah ya di putaran pertama ya. Udah. Nah, itu agak Mereka tahan-tahanan, Pak. apakah ke 1 atau ke 3. Tapi memang dari survei ya, dari awal penetapan capres ini nomor 2 selalu di atas dari. Kemarin juga ya hasil polling setelah debat itu Ya. nomor 2 masih tetap Ya. memimpin sih. Oke. Ya, kita lihat nanti menjelang dan pada saat akhirnya Ya, tanggal 14 betul, Februari itu. Oke, demikian aja gitu aja Pak. Ya. Review kita kali ini ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like sama share konten YouTube kami ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Bulan Ber.